Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqar Rasul. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan. Insyaallah hari ini kita hari ini? Hari Sabtu ya, akhir pekan. Nah, akhir pekan bisa jadi bagi teman-teman yang kerjanya 5 hari, berarti hari ini santai di rumah kayak gitu ya. Adapun yang kerjanya 6 hari berarti masih punya aktivitas yang harus ditunaikan di tempat kerjanya gitu. Semoga apapun itu aktivitasnya adalah aktivitas yang diridhai oleh Allah, bukan dalam hal kemaksiatan, dan teman-teman semuanya menjalankannya dengan penuh semangat, dengan penuh ketulusan ya, sebagaimana menjalankan amanah-amanah yang lainnya seperti itu. Dan tentunya tidak loyo meskipun dalam kondisi puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah yang lainnya, gitu ya, terkaitan dengan salah satu tanaman yang Allah tanam ya, Allah ciptakan di bumi ini seperti itu. Apa itu? Yaitu pohon zaitun. Tentunya teman-teman sudah sering dengar ya terkait dengan salah satu pohon zaitun ini ya. Allah menciptakan di alam semesta ini ada banyak sekali tanaman, ada banyak sekali hewan ya, berjuta-juta spesies hewan, berjuta-juta jenis tanaman kayak itu, dan bermiliar-miliar juga jumlah manusia yang ada di alam semesta ini. Semuanya itu dalam pengurusan Allah. Kita tidak pernah ikut campur ya terkait dengan bagaimana ikan-ikan yang ada di laut itu makanannya kayak gitu, bagaimana mereka mencarinya, kemudian bagaimana tanaman-tanaman itu mengolah dirinya untuk bisa biar tumbuh dan terus tumbuh hingga berbuah dan sebagainya. Kita sebagai manusia nggak cawe-cawe kayak gitu ya, tapi Allah udah mengurus semuanya kayak gitu. Kita tinggal ngurus diri kita dan orang-orang yang ada dalam bawah tanggung jawab kita. Atau kemudian kalau memang punya tanaman yang atau hewan peliharaan, baru kemudian kita ikut mengurusnya. Tapi secara internal di dalam tubuh dalam masing-masing makhluk ciptaan Allah tadi itu, Allah sendirilah yang mengurus mereka kayak gitu. Jadi maha kuasa Allah kayak gitu ya, yang telah menciptakan dan kemudian mengurus seluruh makhluk-makhluknya gitu. Nah, teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat itu tertulis zaitun, benarkah pohon yang diberkahi kayak gitu ya. Jadi kalau berkah kayak gitu ya, sesuatu yang berkah itu istilahnya menambah kebaikan kayak gitu ya. Kalau sesuatu diberkahi itu menjadikan misalkan kita memiliki sesuatu barang seperti itu, atau kemudian harta kemudian diberkahi oleh Allah, maka harta itu dijadikan oleh Allah si pemiliknya itu untuk menggunakan di jalan yang Allah ridhoi seperti itu ya. Terus kemudian bisa memberikan manfaat bagi banyak orang seperti itu. Terus kemudian menjadikan si pemiliknya semakin dekat kepada Allah kayak gitu, semakin baik dengan sesama manusia seperti itu. Itu salah satu tanda-tanda ketika
ada apa ketika kita memiliki sesuatu yang diberkahi oleh Allah, itu berkah ya kayak itu. Sama dengan Ramadan ini, Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Kita bisa saksikan nyata ya, di bulan Ramadan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul menjamur seperti itu ya. Banyak orang berbagi takjil di mana-mana, banyak orang berbagi makan untuk berbuka di mana-mana, banyak orang kemudian bersedekah dengan mudah, seperti dengan ringan seperti itu ya. Terus kemudian majelis-majelis ilmu bisa semarak di mana-mana seperti itu. Terus kemudian tiba-tiba orang tidak semangat, tidak berkeinginan untuk kemudian melakukan kemaksiatan. Nah, itulah bulan yang diberkahi, bulan Ramadan kayak gitu ya. Itu sudah secara otomatis seperti itu ya, bisa membentuk suatu kondisi di mana orang-orang itu jadi semangat giat seperti itu ya untuk melakukan amal-amal kebaikan, dan kemudian melemah keinginannya untuk melakukan kejahatan. Yaitu makanya sungguh orang yang merugi di bulan Ramadan itu apa? Yang dia tidak mendapatkan kebaikan dari bulan ini. Tidak ada perubahan kebaikan dalam diri dia ketika dia masuk bulan Ramadan. Maka itu termasuk orang-orang yang rugi seperti itu. Dan semoga kita oleh Allah sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, kita bisa termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya kita bertambah kebaikan kita kayak gitu ya. Bertambah amaliyah kita dari hari-hari yang biasa kayak gitu, sehingga keluar Ramadan kita sudah bisa membentuk sebuah habit ibadah yang baik, amal soleh yang baik, yang itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah zaitun itu pohon yang diberkahi, itu kita baliknya kepada Al-Quran, karena Al-Quran sudah menjawabnya. Adapun ayat yang tertulis di situ itu sebenarnya hanyalah potongan ayat. Itu ayatnya sebenarnya panjang ya. Quran surah An-Nur ayat 35 ini ayat termasuk ayat panjang. Nah, sini saya bacakan keseluruhan ayatnya saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fihi sujajah. As-sujajatu ka'annaha kawkabun durriyu qadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak sentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahaya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah ya. Jadi ayat ini sebenarnya menerangkan terkait dengan cahayanya Allah seperti itu. Nah, apa cahayanya Allah itu? Sebelum kita masuk ke pohon zaitun sendiri ya, saya bacakan dulu tafsir dari ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas itu mengatakan, maksudnya bahwa Allah memberi petunjuk kepada penghuni langit dan bumi, ya, sebagaimana bunyi di awal ayat tadi itu adalah mengurus segala sesuatu yang ada pada keduanya, yaitu langit dan bumi, kayak gitu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan cahayaku adalah hidayahku. Jadi maksud cahaya di situ adalah petunjuk atau hidayah kayak gitu ya.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, apabila Rasulullah bangun malam dan mendirikan sholat kayak gitu ya, sholat tahajud kayak gitu, beliau membaca doa Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin, dan seterusnya. Nah, ini bagi teman-teman yang melaksanakan sholat tahajud pasti hafal dengan doa ini ya, karena memang doa inilah doa yang dibaca ketika kita mendirikan sholat tahajud. Selepas sholat tahajud itu kita memanjatkan doa ini ya. Allah ya pemilik bagi Allah segala pujian, seperti itu. Allah adalah nurus, menerangi langit dan bumi, seperti itu, dan apa yang ada di antara keduanya, seperti itu, dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian kelanjutan dari tafsir ini, masalun nurihi, pemisalan dari cahayanya Allah kayak gitu ya. Masalun nurihi kayak gitu ya. Di sini ternyata domirihi-nya gitu ya, pemisalan cahayanya itu dimaknai ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, dhamir haknya tadi itu di ayat masalun nurihi tadi itu kembali kepada Allah. Jadi perumpamaan cahaya hidayahnya Allah di dalam hati orang beriman. Kemudian tafsir yang kedua, bahwa dhamir haknya tadi itu kembali kepada orang mukmin yang ditunjukkan oleh konteks ayat tersebut, yaitu perumpamaan cahaya orang mukmin yang ada di dalam hatinya kayak gitu ya. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa yang diperumpamakan oleh Allah pada ayat tersebut adalah orang mukmin yang oleh Allah diberikan keimanan dan juga Al-Qur'an di dalam hatinya kayak gitu ya. Jadi memang seperti akhir ayat tadi itu ya, bahwasanya dalam ayat An-Nur ayat 35 ini memang Allah menggunakan pemisalan wa yadribullahu amsalan linnas kayak gitu ya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia kayak gitu. Nah, adapun tafsir dari cahaya di atas cahaya, menurut Ibnu Abbas maksudnya adalah keimanan seorang hamba dan amalnya kayak gitu. Jadi kita kemarin sudah bahas ya bahwasanya al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya kayak gitu. Dengan ilmu seseorang bisa sampai kepada keimanan yang benar kayak gitu. Maka itu sudah dapat satu cahaya keimanan dari ilmu, akhirnya beriman, satu cahaya. Kemudian cahaya itu, keimanan tadi itu ketika kemudian diimplementasikan dalam amal kayak gitu ya, diimplementasikan dalam amal kehidupan kayak gitu, maka itu menjadi cahaya ya. Jadi cahaya di atas cahaya, keimanan yang kemudian dilanjutkan dengan amal, seperti itu menurut Ibnu Abbas kayak gitu. Kemudian kalau Ubay bin Ka'ab mengatakan seorang mukmin itu berkutat pada 5 cahaya. Apa aja? Ucapannya adalah cahaya, ilmunya adalah cahaya, tempat masuknya adalah cahaya, tempat keluarnya adalah cahaya, dan tempat berjalannya adalah cahaya menuju surga, seperti itu. Masya Allah, inilah ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan Quran surah An-Nur ayat 35 kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bahasan kita terkait dengan pohon zaitun ya. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah ya. Kita menyebut pohon zaitun itu diberkahi karena memang Allah sendiri menyebutnya dalam ayat tadi itu, dalam Quran surat An-Nur ayat 35 tadi itu ya. Dikatakan di situ syajaratin mubarakatin. Jadi zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyati ya. Jadi pohon zaitun itu adalah pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Nah, ini dalam makna mana wilayah yang tidak di timur dan tidak di barat itu yang saya dapatkan ilmunya ini adalah wilayah Palestina kayak gitu. Jadi wilayah Palestina itu tidak di timur tidak di timur juga di barat. Jadi di tengah-tengah bumi, seperti itu posisinya Palestina kayak gitu ya. Jadi itu
Jadi maksud dari tidak di timur, tidak di barat itu adalah Palestina. Dan faktanya memang betul ya, di Palestina lah banyak sekali tumbuh tanaman zaitun kayak gitu. Dan kalau kita ingat Al-Qur'an ini turunnya kepada Nabi Muhammad SAW kayak gitu ya, dan Nabi Muhammad hidup di Mekah kayak gitu ya. Hidup di Mekah kemudian hijrah ke Madinah di wilayah Arab kayak gitu ya. Tapi kemudian di sini Allah menyebutkan salah satu pohon yang jauh sekali dari negeri Arab, yaitu di Palestina, yaitu pohon zaitun. Kalau di Arab banyak sekali pohon-pohon kurma kayak gitu ya. Sedangkan zaitun ini ada di wilayah Palestina seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan salah satunya bahwa Al-Qur'an ini betul-betul bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah betul-betul firman-Nya Allah kayak gitu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu di wilayah Arab itu enggak ada pohon zaitun seperti itu. Pohon zaitun itu adanya di Palestina seperti itu. Dan jadi ini menunjukkan kebenaran bahwasanya Al-Qur'an itu memang benar-benar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, sebagai pohon yang diberkahi seperti itu ya, maka pohon zaitun itu memiliki banyak kebaikan seperti yang sudah kita sentil tadi itu, makna berkah tadi itu ya. Jadi memiliki banyak kemanfaatan bagi manusia seperti itu. Nah, sebelum ke situ ya, apa aja kayak gitu manfaatnya pohon zaitun, kita kenali dulu pohon zaitun itu apa namanya, kandungannya apa seperti itu ya kok, sehingga kemudian kok memiliki banyak manfaat kayak gitu. Jadi di sini ya saya mengutip dari buku sains dan dalam Al-Qur'an kayak gitu ya. Dijelaskan bahwasanya minyak zaitun tuh mengandung lemak tak jenuh. Tak jenuh itu artinya tidak bahaya kayak gitu. Lemak yang tak bahaya ya, esensial. Artinya yang manusia tubuh kita nggak bisa memproduksi lemak tersebut kayak gitu. Harus memasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Salah satunya zaitun tadi itu mengandung lemak tak jenuh esensial, lemak yang tidak bahaya seperti itu. Sebesar apa? 82% ya. Dalam jumlah 100 gram minyak zaitun mengandung 0,9 gram protein, 11 gram lemak dan mineral serta seperti potasium, kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, tembaga dan belerang. Kemudian 45 gram serat, 103 satuan kalori, karotin dalam jumlah yang tinggi serta vitamin A, E dan D. Nah, itu kandungan dari minyak zaitun. Nah, terus kemudian si zaitun ini ternyata selain banyak di Palestina, di wilayah Palestina, itu di wilayah-wilayah Eropa juga ada ya, misalkan seperti di Portugal, Spanyol, kemudian Turki, Yunani, kemudian di wilayah Tunisia itu, kalau Tunisia itu masuk Asia ya, Tunisia, kemudian di benua Amerika ada Meksiko, Peru, dan di benua Australia bagian selatan itu dijelaskan seperti itu ya. Terus kemudian tingginya pohon zaitun itu mencapai 3 meter. Daunnya berwarna hijau terang dan indah, sedangkan buahnya berwarna biru keunguan cerah. Rasa buahnya lezat dan seperti ada rasa logamnya, sehingga rasanya agak sedikit aneh jika dimakan langsung kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan ciri-ciri dari pohon zaitun ya. Kalau mau mencoba menanamnya silahkan. Kalau saya sendiri tidak punya tanaman zaitun kayak gitu ya, cumanya mau beli minyak zaitun kayak gitu, nggak punya memiliki pohonnya. Kalau teman-teman mau menanam, alhamdulillah nanti bisa memproduksi minyak zaitun sendiri, nggak usah beli. Nah, berikutnya sekarang kita lanjutkan dengan khasiat minyak zaitun ya. Jadi salah satu pohon dari yang diberkahi ini memiliki banyak sekali khasiat dan manfaatnya, baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan seperti itu ya. Jadi keberkahan pohon zaitun itu
disebutkan pula oleh Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi itu bersabda, makanlah buah zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak karena ia tumbuh dari pohon yang diberkahi, seperti itu. Jadi memang di sini Rasulullah menyebutkan yang pertama boleh dimakan buahnya kayak gitu, boleh pula digunakan sebagai minyak kayak gitu. Jadi bisa memilih di antara salah satunya atau mengkonsumsi dalam dua bentuk sekaligus kayak gitu ya. Jadi di antara manfaat pohon zaitun ini bagi kesehatan ya banyak sekali ya. Jadi yang pertama, pohon minyak zaitun dan kolesterol kayak gitu. Jadi ternyata racun kolesterol jahat yang dapat menyebabkan penyempitan ya pada pembuluh darah, bahkan menyumbat pembuluh darah kayak gitu ya. Riset ilmiah Terhak Mutakhir itu menegaskan bahwa minyak zaitun berperan penting dalam mencegah penyakit tersebut, yaitu penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah kayak gitu. Jadi sifatnya minyak zaitun tadi itu kan minyak tak jenuh, minyak yang tak bahaya seperti itu. Ternyata dia bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah kayak gitu. Jadi ini orang kan kalau kolesterol itu kan biasanya ya cekut-cekut gitu ya. Saya kayak ini apa ya, kalau saya sendiri apa pernah juga ya terkena kolesterol itu, saya juga lupa kayak gitu. Cuma kalau orang pernah kolesterol itu kadang-kadang ngeluh yang cekut-cekut sakit gitu di pembuluh-pembuluhnya karena itu ada terjadi penyumbatan seperti itu. Maka minum minyak zaitun kayak gitu. Kalau saya sendiri pernah dialog sama seorang ibu-ibu kayak gitu ya, itu yang dia itu rajin kayak gitu meminum minyak zaitun. Kayak itu katanya enak, pokoknya enak Mbak, enak gitu. Jadi kan menjadikan pokoknya enak di badan kayak gitu. Beliau oleskan juga beliau minum seperti itu, dan beliau rutin melakukan hal itu dan beliau sendiri udah merasakan khasiatnya seperti itu. Itu yang pertama, bisa menyembuhkan untuk kolesterol ya. Ini puasa-puasa insya Allah juga kolesterol pada ini ya, pada pada berguguran seperti itu ya, karena tidak dimasukin dengan bahan-bahan makanan yang memicu munculnya kolesterol itu. Terus kemudian yang kedua, minyak zaitun minyak zaitun mencegah tekanan darah tinggi kayak gitu ya, mencegah tekanan darah tinggi kayak gitu. Disebutkan di sini ya bahwasanya para pasien yang mengkonsumsi minyak zaitun itu mampu mengurangi separuh dosis obat penurunan tekanan darah yang biasa mereka konsumsi di bawah pengawasan dokter kayak gitu ya. Jadi kenapa kemudian yang jenis-jenis minyak zaitun yang seperti apa yang kemudian yang bisa begitu? Di sini dijelaskan bahwasanya makanan yang kaya kandungan minyak zaitun jenis virgin, maksudnya yang murni kayak gitu ya, murni. Jadi karena memang kadang-kadang ada minyak zaitun yang dicampur kayak gitu ya dengan yang lainnya, yang virgin yang murni kayak gitu ya. Itu telah diuji cobakan seperti itu dengan orang yang tidak mengkonsumsinya. Ternyata yang mengkonsumsi itu ya, itu ketergantungan dia dengan dosis obat penurun darah itu mengalami penurunan kayak gitu ya, mengalami penurunan hampir separuh dosis obat penurun tekanan darah kayak gitu. Nah, jadi yang tekanan darah tinggi, yang sering tekanan darah tinggi, coba minum minyak zaitun kayak gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya minyak zaitun dan kanker. Nah, ini ya minyak zaitun dan kanker. Jadi dulu para sahabat ya dan orang-orang yang hidup di masa Nabi itu juga sering menggunakan zaitun sebagai minyak. Kenapa? Minyak yang dioleskan ke kulit. Karena di sana itu diharapkan gurun ya dan panas kayak gitu, dan mereka sering melakukan perdagangan jauh sekali kayak gitu. Nah, ternyata betul minyak zaitun itu bisa melindungi dari kanker kulit seperti itu ya.
Jadi mengkonsumsi minyak zaitun 1 sendok makan tiap hari itu mampu mengurangi resiko terkena kanker. Kalau di sini macam-macam ya. Yang pertama kanker payudara sebesar 45%. Kemudian kanker rahim 25% dan juga kanker perut dan juga usus besar seperti itu. Nah, berikutnya juga termasuk kanker kulit seperti itu ya, melindungi dari efek buruk dari sinar matahari seperti itu. Nah, jadi ini bagi ibu-ibu ya, maksudnya bagi kita kaum perempuan itu silahkan kemudian meminum minyak zaitun tadi itu ya, tapi yang harus hati-hati ya, harus benar-benar minyak zaitun yang murni, yang virgin, yang itu tidak campuran dengan minyak yang lain kayak gitu, karena kadang-kadang kalau kita tidak jeli itu bisa tertipu dengan minyak zaitun yang dicampur dengan selain minyak zaitun seperti itu ya. Kemudian berikutnya minyak zaitun dan radang pencernaan kayak gitu. Jadi di sini minyak zaitun itu ternyata mampu menghambat pertumbuhan bakteri dalam perut yang dikenal dengan Helicobacter pylori, yang itu bertanggung jawab atas terjadinya peradangan, bahkan kanker pada perut dan pencernaan. Minyak zaitun berfungsi melunturkan selaput lendir dalam usus 12 jari dan menurunkan produksi asam klorida di dalam perut dan mencegah munculnya peradangan dalam perut kayak gitu. Nah, jadi ini yang punya masalah-masalah pencernaan bisa mengkonsumsi minyak zaitun gitu. Insyaallah ya Bu, banyak sekali ini ya manfaat minyak zaitun. Berikutnya adalah menutrisi otak dan meningkatkan kecerdasan dan memori karena mengandung lipoid dalam minyak zaitun itu kayak gitu. Kemudian ini membantu pertumbuhan anak-anak karena mengandung vitamin D dan mencegah polio dan kelumpuhan pada anak-anak kayak gitu. Kemudian mencegah radang sendi karena mengandung antioksidan dan lemak tak jenuh tadi itu. Terus kemudian sembelit jika dikonsumsi 1 sendok makan sebelum makan itu bisa mengatasi masalah sembelit ya, sehingga nanti jadi lancar BAB-nya seperti itu. Termasuk juga itu ya wasir ya atau wasir ya kayak itu. Terus kemudian berikutnya tadi sudah ya terkait dengan kulit. Berikutnya mengobati penyakit kulit sejenis radang dan enzim, mengatasi kulit pecah-pecah, menguatkan akar rambut. Jadi yang rambutnya rontok mungkin bisa dicoba ya. Saya sendiri ini pernah nyoba kayak gitu ya. Saya olesin dengan minyak zaitun gitu rambut saya itu ya. Tapi saya nggak telaten kayak gitu ya, akhirnya masih dapat berapa itu sudah nggak tak kasih lagi. Itu enak kalau dikasih, itu bisa lembut, apalagi kalau habis itu dikeramasin gitu rambut jadi lembut gitu. Kalau kita lembut gitu disisir itu nggak ruwet, ketika disisir nggak ruwet otomatis nggak banyak yang rontok, nggak banyak yang rambut yang jatuh seperti itu. Jadi nanti bisa dicoba. Atau yang kemudian botak-botak itu mungkin coba dikasih minyak zaitun dengan berdoa mohon oleh Allah ditumbuhkan supaya kemudian tumbuh lagi, tumbuh rambutnya di kepala seperti itu. Kemudian juga mencegah radang kulit jika dioleskan pada kulit sebelum berjemur di bawah terik matahari dalam waktu yang lama. Tadi sudah saya sebutkan ya, mencegah kanker kulit seperti itu. Nah, itulah di antara khasiat dari minyak zaitun ya. Ini pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kayak gitu ya, dan sudah pasti apa yang sudah Allah tetap sebutkan diberkahi itu aja kita sudah yakin sesuatu yang diberkahi oleh Allah pasti memberikan kemanfaat, maka kita nggak usah ragu karena kabarnya langsung dari Allah sekaligus dari Rasulullah SAW kayak gitu ya. Bahkan ini yang paling ini ya, yang agak maksudnya Masya Allah gitu ya, ternyata minyak zaitun jika dikaitkan dengan tingkat kematian kayak gitu ya, ini bahwasanya sebuah studi yang dimuat oleh majalah Allianz yang cukup terkenal menunjukkan bahwa tingkat kematian di Albania, negara muslim yang termiskin di Eropa, menurun sangat tajam, yaitu setengah dari jumlah kematian terjadi di Inggris. Para peneliti mengungkapkan faktor pemberdayaan penduduk di Albania yang memiliki pendapatan rendah dan hubungannya dengan pola makan mereka. Masyarakat Albania terbiasa makan daging dalam jumlah sedikit tapi banyak makan buah, sayur, tepung, dan minyak zaitun kayak gitu ya.
Jadi secara khusus kawasan yang menyumbang jumlah tingkat kematian terendah ada di daerah barat dan barat daya negara itu. Masyarakat daerah itulah yang ternyata paling banyak mengkonsumsi minyak zaitun, buah dan sayuran seperti itu ya. Jadi yaitu tambahan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan hari ini ya. Kita harus bisa menjaga menu-menu makan kita seperti itu, karena makanan, pola makan yang sehat itu juga mempengaruhi kesehatan. Kalau orang sehat istilahnya resiko terkena penyakit itu jauh. Ketika resiko penyakit jauh itu dengan izin Allah bisa memperpanjang masa hidup seperti itu, meskipun ajal itu tidak melihat dia sakit ataupun dia sehat, bisa saja datang sewaktu-waktu bila Allah sudah menghendakinya. Dan alhamdulillahirrabbilalamin sudah jam 10.31, berarti sudah habis waktunya kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini meningkatkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Al-Quran ya, dan kepada sabda Rasulullah SAW, sehingga keimanan kita atas agama ini semakin meningkat dan berlanjut kepada peningkatan ketakwaan kita. Mari kita akhiri forum kita dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Adapun kalau ada yang salah, itu kelemahan saya semata, mohon dimaafkan ya. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutul